Pada tanggal 7 Desember 1941, kekuatan Angkatan Laut Jepang meluncurkan serangan udara mendadak terhadap instalasi militer Amerika Serikat, Oahu, Hawaii. Dua gelombang pesawat berkekuatan total 253 pesawat menyerang pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor yang merupakan markas armada Pasifik Amerika Serikat, sekaligus lokasi lapangan udara Angkatan Darat Weller dan Bellows, Barak Schofield, Kaneohe Naval Air Station, dan Ewa Marine Corps Air Station. Serangan Pearl Harbor adalah kekalahan militer terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Akibat serangan itu lebih dari 2.388 pelaut Amerika Serikat, tentara, dan warga sipil tewas, sementara 1.178 orang lainnya mengalami luka-luka. Jepang berhasil menenggelamkan atau merusak 21 kapal armada Pasifik Amerika Serikat, termasuk 8 kapal perang garis depan. Serangan itu mendorong Amerika Serikat Perang Dunia Kedua melawan Jepang beserta sekutu eksisnya Jerman dan Italia. Benih atau asal mula serangan Pearl Harbor dimulai pada tahun 1931 ketika Jepang menyerbu Manchuria, salah satu provinsi di China. Invasi Manchuria adalah langkah pertama dalam ekspansi Imperial Jepang yang disusul dimulainya perang skala penuh terhadap China pada tahun 1937. Menanggapi invasi Jepang terhadap China, Amerika Serikat meningkatkan bantuan militer dan keuangan kepada China dan menghentikan ekspor minyak dan bahan mentah lainnya ke Jepang. Embargo ini dilihat oleh Jepang sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional mereka. Jepang lantas memutuskan merebut dan menaklukkan wilayah lain di Asia dan Pasifik yang kaya akan minyak dan sumber daya alam yang tidak dimiliki Jepang. Jepang tahu bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Jepang menginvasi Cina serta negara lain di Asia. Sementara pemerintah Amerika Serikat dan Jepang terus bernegosiasi untuk menemukan solusi damai terhadap kebuntuan diplomatik. Pemerintah Jepang percaya bahwa perang dengan Amerika Serikat merupakan sesuatu yang tak terelakkan. Jepang memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Amerika Serikat adalah dengan melakukan serangan pendahuluan dengan menghancurkan armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor. Jepang juga percaya bahwa kemenangan di Pearl Harbor akan menurunkan moral rakyat Amerika untuk terlibat dalam perang dengan Jepang. Setelah melalui persiapan matang, Jepang akhirnya membuat keputusan yang menentukan dengan melakukan serangan ke Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Setelah sukses besar dalam menunjukkan kekuatan militer Kekaisaran Jepang di Pearl Harbor 7 Desember 1941 dan menguasai sejumlah negara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, Kekaisaran Jepang ternyata melakukan sedikit kesalahan dalam perhitungan. Sekecil apapun itu tentu akan sangat berpengaruh besar. Pihak Kekaisaran Jepang memperkirakan bahwa Amerika Serikat tak akan segera pulih pasca penyerangan Pearl Harbor. Nyatanya perhitungan itu keliru. Sebaliknya Amerika Serikat malah berhasil memberikan semacam shock terapi lewat Doolittle Raid. Pada tanggal 18 April 1942, ketika pesawat-pesawat pengebom jenis B-25 Mikhail berhasil masuk dan membombardir sebagian Tokyo dari udara. Doolittle Raid cuma menargetkan sebagian kecil Tokyo, lebih khusus kawasan industri yang diduga punya potensi untuk membangun perlengkapan militer. Namun serangan kecil itu ternyata memberikan dampak pada posisi Kekaisaran Jepang dalam Perang Pasifik. Doolittle Raid adalah serangan udara pertama yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang menargetkan daratan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Serangan ini dilakukan pada tanggal 18 April 1942
dan dipandang sebagai pembalasan atas pemboman Jepang di Pearl Harbor, Hawaii 5 bulan sebelumnya. Serangan udara ini dinamakan sesuai dengan komandan dan perancang serangan Jenderal James Doolittle yang pada saat itu masih berpangkat letnan kolonel. Setelah serangan kejatuhan di Hawaii dan mulai terlibatnya Amerika Serikat ke dalam perang, James Doolittle turut membantu mempersiapkan rencana serangan udara balasan terhadap Jepang. Sebagai seorang perintis dalam dunia penerbangan, Doolittle turut mengembangkan berbagai instrumen terbang seperti Artificial Horizon. Rencana dasar dari serangan melibatkan peluncuran beberapa pesawat pembom dari kapal induk. Pengujian dilakukan pada bulan Februari 1942 untuk melihat apakah mesin kembar pembom B-25B Mitchell bisa digunakan untuk menjalankan misi. Ternyata tes berjalan lancar sehingga rencana penyerangan dilanjutkan dari anggota bom grup ke-17 Angkatan Udara Amerika Serikat. Relawan dipilih dan dilatih untuk menjalankan misi ini. Selama masa pelatihan, beberapa modifikasi pesawat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas bahan bakar dan memasang kamera untuk merekam pengeboman. Pada 2 April 1942, 16 pesawat dimulai dalam kapal induk USS Hornet dengan perintah rahasia. Saat kapal induk sudah dalam perjalanan, perintah spesifik pengeboman baru diberikan ke sebagian besar kru. Beberapa hari kemudian USS Hornet bertemu dengan USS Enterprise di bawah komando Laksamana Halsey dan bersama-sama berusaha menuntaskan misi. Perintah awal untuk Doolittle Raid menyatakan bahwa peluncuran pesawat pembom harus dilakukan 400 mil dari pantai Jepang. Namun iring-iringan kapal Amerika Serikat terdeteksi oleh kapal patroli Jepang pada jarak lebih dari 600 mil. Menghadapi risiko kegagalan, tim penyerbu akhirnya dilepas pada saat itu juga, meski belum memasuki jarak ideal yang diperintahkan. 15 dari 16 pesawat lepas landas untuk melakukan serangan, meninggalkan satu pesawat sebagai unit cadangan. Doolittle Raid berhasil mengakibatkan kerusakan pada beberapa sasaran, meskipun dengan tingkat keparahan tidak seperti yang mereka harapkan. Doolittle Raid berhasil menjangkau beberapa sasaran termasuk Tokyo, Kobe, Osaka, Yokohama, dan Nagoya. Meskipun kehilangan semua pesawat beserta kematian 6 orang, rencana Doolittle dianggap sukses dalam upaya meningkatkan jarak jelajah pembom Angkatan Udara Amerika Serikat. Sebuah konsekuensi strategis dari serangan ini adalah perintah Komandan Jepang, Jenderal Yamamoto, untuk menguasai Kepulauan Midway dan menghancurkan kapal induk Amerika untuk menghilangkan risiko serangan bom di masa depan. Walaupun Jepang belum memiliki pasukan yang benar-benar siap. Doolittle Raid memiliki dampak yang luar biasa pada moral rakyat Amerika Serikat setelah serangan mengejutkan terhadap Pearl Harbor beberapa bulan sebelumnya. Doolittle dianugerahi Medal of Honor untuk upaya dan keberaniannya. Anak buahnya yang selamat juga menerima berbagai penghargaan dan promosi. Dilatar belakangi Doolittle Raid 2 bulan sebelumnya dan ambisi untuk menghancurkan seluruh armada Amerika Serikat yang masih tersisa, Laksamana Yamamoto yang sebelumnya telah sukses dalam serangan ke Pearl Harbor menjadikan Midway sebagai target berikutnya. Supremasi militer Kekaisaran Jepang memang telah mencapai puncaknya di bulan Maret 1942. Setelah menaklukkan Hindia Belanda dan menguasai sumber-sumber minyak untuk menyokong armada militernya, namun siapa sangka mereka justru mendapat pukulan kecil di Tokyo pada April 1942. Hal itu cukup mengejutkan sekaligus membuktikan bahwa Amerika Serikat meski sedang sakit akibat Pearl Harbor masih mampu memberikan sedikit perlawanan. Karenanya Midway, gugusan pulau karang di tengah Samudra Pasifik antara Jepang Amerika Serikat, dipandang penting untuk dikuasai Kekaisaran Jepang.
Dengan kekuatan 4 kapal induk pengangkut pesawat, 150 lebih kapal perang, 248 pesawat tempur, dan 16 pesawat amfibi. Yamamoto punya keyakinan besar akan mengulang sukses di Pearl Harbor 6 bulan sebelumnya. Secara 4 kapal induk yang dibawa merupakan veteran Pearl Harbor, yaitu Akagi, Hiryu, Soryu, dan Kaga. Sementara Amerika Serikat hanya diperkuat 50 kapal perang, 3 diantaranya kapal induk USS Yorktown, USS Enterprise, dan USS Hornet. Namun punya keunggulan dalam jumlah pesawat tempur. Selain diangkut 3 kapal induk, Amerika Serikat menempatkan ratusan pesawat tempur di Midway. Meski demikian, pesawat tempur Amerika sejatinya bukanlah tandingan pesawat tempur Mitsubishi Zero milik Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Meski unggul di atas kertas, siapa sangka ternyata semua rencana Kekaisaran Jepang telah diketahui oleh Amerika Serikat melalui intelijennya. Disinilah keunggulan teknologi pada akhirnya ditaklukkan oleh kecerdasan. Segala rencana penyerbuan telah diketahui pasti. Di bawah komando Admiral Nimitz, Amerika Serikat memilih untuk konsentrasi di Midway, suatu hal yang tak diperhitungkan oleh Kekaisaran Jepang yang nampaknya masih terbuai dengan keberhasilan meluluh lantakkan Pearl Harbor. Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di bawah komando Laksamana Nagumo memancing armada Amerika Serikat dengan strategi memecah konsentrasi sebagian pasukannya ke Kepulauan Aleut dan sebagian lagi langsung menuju Midway. Namun Admiral Nimitz ternyata tak terpancing, bahkan Kepulauan Aleut dinilai tak memiliki arti strategis. Memecah pasukan itu sendiri ternyata jadi kesalahan fatal. Nagumo tak menyadari itu, memang berhasil dalam serangan pertama atas Midway. Namun siapa sangka serangan itu justru membuat Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan serangan balasan dalam jumlah besar. Semua armada langsung diterbangkan dari Midway. Serangan balasan itu tak diperhitungkan dengan baik, malah berakibat fatal dengan tenggelamnya kapal-kapal induk milik Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Belum lagi kesalahan Nagumo yang justru memasang bom di pesawat-pesawat tempur Jepang yang mengakibatkan keunggulan mereka tak bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk membendung serangan udara Amerika Serikat. Kebijakan untuk mengganti bom ke torpedo ternyata memakan waktu dan jeda sekitar 1 jam, itulah yang menjadikan kapal-kapal induk sasaran empuk. Bahkan Hiryu yang dalam kondisi rusak dan mundur dari pertempuran pun tetap jadi sasaran keganasan pesawat tempur Amerika Serikat. Pertempuran Midway berakhir dengan kemenangan Amerika Serikat. Sementara bagi Kekaisaran Jepang, inilah kekalahan telak pertama mereka sejak 1592. 4 kapal induk Akagi, Hiryu, Soryu, dan Kaga tenggelam. 3.000 tentaranya juga tewas. Nagumo sendiri diungsikan ke salah satu kapal penjelajah. Sementara di pihak Amerika Serikat, kerugian yang mereka alami hanya 1 kapal induk, yaitu USS Enterprise dan destroyer yang tenggelam, dengan jumlah tentara tewas yang lebih sedikit, yakni 307 orang. Berita kekalahan dalam pertempuran Midway ditutup-tutupi oleh Kekaisaran Jepang di dalam negeri maupun negeri jajahan agar tak kehilangan muka. Sejak mengalami kehancuran nyaris total pada pertempuran Midway, Kekaisaran Jepang tak lantas mengganti armada perangnya yang hancur total, terutama mengganti 4 kapal induk veteran Pearl Harbor yang semuanya berhasil ditenggelamkan oleh Amerika Serikat. Sejak saat itu posisi Jepang jadi lebih defensif. Lebih buruk lagi, Kekaisaran Jepang cenderung meremehkan faktor intelijen sebagai bagian penting untuk memenangkan pertempuran.
Itu jelas terjadi di Midway, di mana pihak lawan telah mengetahui secara detail jumlah armada hingga tanggal penyerangan melalui intelijennya. Hasilnya, di 3 tahun kemudian sejarah kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua terus terjadi. Satu persatu gugusan pulau kecil di Pasifik berhasil direbut oleh tentara sekutu di bawah komando Amerika Serikat. Di antaranya adalah Kepulauan Mariana, di mana Saipan, Tinian, dan Guam berada di dalamnya. Saat itu Kepulauan Mariana masih dalam kekuasaan Kekaisaran Jepang. Bahkan Laksamana Chuichi Nagumo selaku veteran Pearl Harbor dan Midway ditempatkan di sana. Tanggal 15 Juni 1944, Pulau Saipan dijaga sekitar 32.000 pasukan Jepang dan siap menghadang serangan militer sekutu. Dengan cara bertahan di bunker-bunker perlindungan, sekutu yang unggul jumlah personil dan persenjataan akhirnya mampu merebut sejengkal demi sejengkal Pulau Saipan. Sampai akhirnya pasukan Jepang menggunakan taktik terakhir, yakni serangan banzai. Bertempur sampai titik darah penghabisan. Dengan begitu, pertempuran Saipan sudah bisa ditebak dimenangkan oleh sekutu. Pulau ini sekarang sepenuhnya dikuasai sekutu. Nagumo sendiri akhirnya memilih Harakiri. Pertempuran Saipan berlangsung selama kurang lebih 3 pekan. Jepang kehilangan hampir seluruh pasukannya, sementara sekutu hanya 3.426 serdadu dari total 67.451 orang. Sejatinya, Guam berada di bawah administrasi Amerika Serikat sejak 1899. Setelah sebelumnya sempat jadi koloni Spanyol. Namun pada 10 Desember 1941 atau selang 3 hari setelah serangan ke Pearl Harbor, Kekaisaran Jepang berhasil merebut Guam dari Amerika Serikat dan menguasainya. Karenanya Amerika Serikat yang memimpin pasukan sekutu ingin kembali merebut bagian dari Kepulauan Mariana itu. Sukses besar merebut Pulau Saipan dalam pertempuran Saipan yang berakhir pada 7 Juli 1944, sekutu lantas mengarahkan target berikutnya ke Guam. Tujuannya agar seluruh Mariana dapat dikuasai dan semakin mudah untuk mendekati kepulauan dan daratan utama Jepang. Serangan sekutu atas Guam dimulai pada 21 Juli 1944. Dengan kekuatan 59.401 tentara di bawah pimpinan Mayor Jenderal Roy Gaynor dan Laksamana Richmond K. Turner. Sementara untuk mempertahankan Guam, tentara Kekaisaran Jepang mengandalkan 18.657 pasukan di bawah Letnan Jenderal Takeshi Takashina. Meski kalah jumlah, tentara Kekaisaran Jepang masih bisa menahan serangan sekutu selama kurang lebih 3 pekan dengan mengandalkan pasukan angkatan darat dan laut. Ditambah sejumlah tank, akhirnya 10 Agustus 1944, Guam jatuh ke tangan sekutu untuk selanjutnya dijadikan pangkalan militer, terutama dalam rangka serangan ke kepulauan utama Jepang. Selama operasi militer di Guam tercatat sekutu kehilangan lebih kurang 1.600 prajuritnya. Sementara Kekaisaran Jepang kehilangan sedikitnya 11.000 prajurit, termasuk di dalamnya 2 perwira tinggi, yaitu Letnan Jenderal Takeshi Takashina yang tewas pada 28 Juli 1944 dan penggantinya Letnan Jenderal Hideyoshi Obata yang melakukan seppuku pada 11 Agustus 1945.